Kami dari Kementerian Agama selalu menghimbau kepada semua masyarakat, mari kita hidup saling rukun, saling menghargai satu sama lain. Kalau untuk doktrin, ya doktrin ibadah itu biarlah dianut agama masing-masing, begitu. Sebab yang mengetahui doktrin agama itu hanya orang-orang yang mengimani tadi, begitu. Mohon izin sebelumnya ya, jangan sampai kita ini menyampaikan doktrin agama lain, nanti ujung-ujungnya akan menyinggung perasaan orang lain, begitu. Jadi kalau tidak paham ilmunya, tidak paham doktrin agamanya, jangan coba-coba menjelaskan. Nanti kalau menjelaskan malah menyinggung perasaan umat lain. Jadi dari Kementerian Agama menyampaikan, ayo kita melaksanakan iman kita masing-masing, agama kita masing-masing, jangan menyalahkan satu sama lain supaya kita hidup rukun berdampingan seperti itu kan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya saling mengenal, saling menyayangi, saling mengasihi. Itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dan insya Allah orang tua kita di zaman dahulu itu sudah memberikan ilmu pelajaran kepada kita semua. Apalagi para orang tua leluhur yang ada di Sulawesi Utara itu mengajarkan semboyan orang semua basudara, masya Allah. Itu orang semua basudara itu falsafah yang sangat mulia. Karena memang sebenarnya seperti itu. Kita semua ini memang bersaudara, harus saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain. Kalau di dalam kitab suci Al-Quran, kita ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita ta'arufu, saling mengenal, saling menghormati satu sama lain. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Masya Allah. Kalau falsafah di Samratulangi, si tahu bagaimana Bu? Si tahu umum tahu mirip. Intinya namanya manusia itu harus memanusiakan manusia. Dan manusia yang terbaik adalah yang senantiasa bermanfaat untuk semua orang. Seperti Bapak Imam Syafi'i, masya Allah. Mudah-mudahan keluarganya Pak Syafi'i menjadi keluarga yang barokah, anak cucunya menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk semua manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Intinya mari sama-sama kita menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, menjaga kekompakan, seperti itu. Dan pada hari ini alhamdulillah tepat hari ke-7 ini Pak ya. Hari ke-7 setelah Idul Fitri. Umat Islam kemarin melaksanakan Idul Fitri. Idul itu artinya kembali. Idul itu artinya kembali, Fitri artinya putih, bersih, bening. Orang yang Idul Fitri itu orang yang hatinya itu bersih, hatinya itu bening, hatinya itu putih. Jadi kalau ada orang yang selesai Idul Fitri kok masih dendam sama orang, masih dongkol sama orang, masih sakit hati sama orang, berarti dia belum kembali fitri. Karena hatinya masih ada itu kotoran-kotoran tadi. Orang yang kembali fitri itu orang yang selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh. Kalau masih ada orang yang selalu mengeluh, merasa kurang terus, berarti hatinya belum suci, belum bening. Orang yang hatinya bening itu jiwanya selalu tenang, damai. Mendapatkan rezeki banyak disyukuri, mendapatkan rezeki sedikit tetap bersyukur, diberikan sehat terus bersyukur, diberikan sakit selalu bersyukur, begitu. Karena orang yang kembali fitri tadi dia yakin Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seperti itu.
Jadi mudah-mudahan kita semua ini, khusus umat Islam, Idul Fitri kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi kalau selesai Ramadan, orang yang puasanya sungguh-sungguh dapat Idul Fitri, dosa-dosanya semua dihapuskan, bersih, dibakar semua dosa-dosanya, putih seperti bayi yang baru dilahirkan. Syaratnya hatinya harus betul-betul bersih. Hilangkan itu iri hati, dendam sama orang, marah sama orang, jangan seperti itu jamaah sekalian. Sebab hati kita ini miliknya Allah, milik Tuhan. Jangan kita kotori hati kita ini dengan iri, dengki, dendam sama orang, marah sama orang. Itu yang nanti mempersulit kita bisa masuk surga. Semua bisa masuk surga. Orang-orang yang masih menyimpan iri hati, dendam sama orang tadi masih ditahan, belum bisa masuk surga. Maka mari orang yang bisa masuk surga itu orang yang qalbuhu salim, hatinya bersih. Selanjutnya, sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau di agama Islam itu ada 124.000 nabi. 124.000 nabi yang ditulis di dalam Al-Quran itu 25 nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau dalam agama Islam, Nabi Isa alaihi salam. Kalau di saudara kita, Yesus. Nah, kalau umat Islam punya iman tersendiri, umat Kristiani saudara kita juga punya iman sendiri. Maka mari kita saling menghormati, saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Intinya kita yang punya ilmu, punya iman, mari kita selalu menjaga hati. Hati ini harus suci, bersih, dan kita saling menghormati satu sama lain. Itu intinya halal bihalal itu memang saling memahami satu sama lain, seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang selesai Ramadan itu menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Memang tujuan semua ibadah itu la'allakum tattaqun. Jadi orang yang muttaqin. Muttaqin itu orang yang tambah hari terus tambah baik. Itu kenapa orang Islam selesai Ramadan, selesai Idul Fitri menyampaikan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya semoga Bapak Ibu umat Islam, saudara-saudaraku menjadi orang yang kembali suci, yang tambah hari terus tambah baik. Begitu. Wal faizin, faizin itu doa juga. Semoga saudara-saudaraku umat Islam menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses dunia, sukses di akhiratnya. Itu artinya minal aizin wal faizin. Jadi kuncinya orang yang sukses itu bisa dilihat. Orang kalau dia itu muttaqin, tambah hari terus tambah baik. Tutur katanya, akhlaknya, sikapnya terus tambah baik kepada siapapun. Kepada istri terus tambah baik, kepada suami terus lemah lembut tambah baik, kepada anak-anak terus tambah baik, kepada tetangga terus tambah baik. Jadi muttaqin itu seperti itu. Hablum minallahnya baik kepada Allah, hablum minannasnya baik. Supaya apa jemaah sekalian? Ketika kita semua sudah meninggal, yang dikenang, yang diingat, yang disebut itu kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai ketika kita meninggal yang disebut keburukan-keburukan. Kalau orang sudah meninggal disebut keburukannya, itu kasihan. Di dalam kubur itu tersiksa. Maka terus kita mendoakan almarhum-almarhumah. Saat ini mereka ingin mendapatkan kiriman doa dari kita semua. Dan jemaah sekalian, Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dulu mati, jangan meninggal dulu sebelum kalian betul-betul menjadi muslim yang terbaik. Jadi itu tujuan kita. Jangan dulu meninggal dunia sebelum kalian betul-betul menjadi muslim yang sejati. Muslim yang sejati itu apa? Muslim yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Orang yang rahmatan lil alamin itu akhlaknya dengan manusia baik, dengan tumbuh-tumbuhan baik, dengan lingkungan baik. Jangan jadi sebaliknya, jadi laknatan lil alamin.
alamin. Jangan seperti itu. Laknat itu yang tercela. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan umur panjang, kesehatan, dan insya Allah keluarganya selalu dibimbing oleh Allah menjadi keluarga yang bahagia, anak cucunya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang solih dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah umur panjang kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.